Halo, selamat pagi adik-adik semua yang di rumah. Nah, adik-adik pasti tanya, Kak Ruli bawa apaan itu di tangan kanannya? Siapa yang tahu ini apa ya? Ya, benar semuanya. Kak Ruli mau mengucapkan selamat Hari Raya Imlek untuk adik-adik yang merayakannya. Nah ya, sebelum kita mulai ibadah di pagi hari ini, Kak Ruli mau tanya dulu, adik-adik yang di rumah sehat? Iya, puji Tuhan. Tetap semangat? Puji Tuhan. Tetap bersukaria? Iya, bagus. Nah, pada pagi hari ini Kak Ruli minta semuanya di rumah bangkit berdiri dengan semangat, dengan bersukaria untuk beribadah sekolah minggu di pagi ini. Nah, untuk tambah semangat, kita sama-sama menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Yuk, semuanya pada bangkit berdiri. Yuk. Sana dulu jalannya ya berarti ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Dari awal ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Oke, setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Serta Yesus selamanya. Ya, setelah kita memujikan lagu Jalan Serta Yesus, yuk sebelum ibadah kita berdoa lebih dahulu. Adik-adik sebelumnya boleh duduk kembali, oke? Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena sampai saat ini Tuhan memberikan kami kesehatan yang luar biasa sehingga kami pada pagi hari ini dapat beribadah bersekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman kami. Tuhan Yesus berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat? Masih bersukaria? Tentunya dong. Nah, kita akan bangkit berdiri lagi. Kira-kira mau memujikan lagu apa lagi ya? Siapa yang pernah lihat burung pipit? Oh iya, semuanya sudah pernah melihat. Yuk, kita bareng-bareng menyanyikan lagu Burung Pipit. Yuk, semuanya. Yuk, burung pipit ya. Gayanya boleh seperti burung ya. Oke, ya. Sip semuanya. Yuk. Tuhan dandani terlebih aku, terlebih
setelah kita memujikan pujian untuk Tuhan Yesus, sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali dengan rapi ya. Kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bersama-sama pujikan selaku anak yang setia. Sekarang kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk menerima firman Tuhan dan menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Kak Jessica yang akan membawakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Siapa yang nangis, James? Siapa tuh ini namanya? Lili. Lili. Iya. Iya, aku tuh sedang sedih gara-gara lumpia. Gara-gara apa? Gara-gara Lumpia. lumpia. Gimana ceritanya kok Lili bisa sedih? Iya. Jadi itu tadi aku itu beli lumpia sama Merah Mary. Terus di tengah jalan, lumpiaku itu kesenggol orang. Terus jatuh ya? Iya, jatuh. Habis jatuh, kan Merah Mary itu kan bestiku. Katanya bestiku. Tapi dia nggak mau berbagi sama aku. Padahal lumpianya tuh besar. Kalau dibagi dua, pasti cukup. Tapi Merah Mary bilang lumpianya buat dia sendiri. Oke, Lili. Kalau misalnya yang lumpianya Merah Mary jatuh, yang jatuh tuh punyanya Merah Mary. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau punyaku masih bisa dibagi, ya tak bagi. Iya ya, ya begitulah. Kadang-kadang
memang orang itu sebenarnya bisa memilih untuk berbuat baik, tetapi dia menghindar untuk berbuat baik. Ada toh Kak? Apa bukan cuma Merah Mary yang gitu sama aku? Ada Lili. Di mana itu Kak? Di mana? Oke, karena Lili bertanya, adakah orang yang sebenarnya bisa berbuat baik tapi tidak mau berbuat baik? Ada. Mari kita buka sama-sama Lukas 10 ayatnya yang ke-25 hingga ke-37. Ceritanya tentang orang Samaria yang murah hati. Gimana ceritanya? Mungkin aku bisa mendengar. Jamie juga mau dengar ceritanya? Iya? Oke. Mari kita lihat gambar-gambar berikut ini ya. Jadi ceritanya adik-adik, waktu itu ada seseorang yang pergi jauh. Dia akan pergi ya, Alkitab mencatat dari Yerusalem ke Yeriko. Jauh sekali ya, seperti Semarang kalau ke luar kota. Dan waktu itu dia lewat jalan yang rame. Oh bukan, nah justru itu. Dia lewat jalan yang sepi, jalan yang sunyi. Dan ketika dia lewat jalan yang sunyi, apakah tidak ada orang di situ? Tidak ada. Ada deng. Siapa? Orang jahat. Orang jahat ada di jalan yang sunyi itu. Dari Yerusalem ke Yeriko, ada orang jahat. Dan apa yang dilakukan oleh orang jahat itu, Kak Jessica? Orang jahat itu merampok habis-habisan ya, memukul, dan setelah itu orang yang dirampok ditinggal sampai apa Kak Jessica? Sampai Alkitab mencatat setengah mati. Jadi gimana? Ya lukanya parah sekali, lukanya banyak sekali. Dan nah itu Kak, kalau sudah begitu, adakah orang yang mau menolong? Ada 3 orang yang lewat di situ. Oh hore, berarti akan ada pertolongan. Nah, kita lihat ya, di sini ayat ke-31 mengatakan, kebetulan ada seorang imam turun lewat jalan itu, tetapi ia, coba Lili baca, ia melewatinya begitu saja. Loh, sebentar. Kalau imam itu kan seperti Bapak Ibu Pendeta begitu? Iya, orang yang tugasnya memimpin di gereja. Tapi karena dia tidak mau kotor, jadi dia harus langsung pergi. Begitu kira-kira Lili. Aduh kasihan ya. Jadi orang pertama dedot. Apa itu dedot? Nggak jadi nolong. Betul. Lalu ada lagi seorang Lewi yang melihat orang itu, tetapi ia juga melewatinya. Loh piye toh? Kalau orang Lewi itu yang kayak gimana toh? Ya orang Lewi itu yang tugasnya juga membantu imam. Tapi kenapa ya kok dilewatin begitu saja? Nah, yaitu Lili harusnya bisa menolong, tetapi dia tidak mau murah hati. Lalu, nah ini Jamie juga baca nih, datanglah seorang Samaria. Apa James? Samaria. Yang keras? Samaria. Oh ya Samaria. Samaria itu orang apa sih Kak? Iya, itu orang asing ya. Orang Samaria yang datang lalu melihat orang itu dan melewatinya lagi. Oh tidak Lili, itulah bedanya orang Samaria dengan imam dan orang Lewi yang tadinya lewat. Jadi dia berhenti. Iya, berhenti, dan Alkitab bilang tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Gimana itu? Hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Ya dia murah hati. Murah hati itu apa hatinya dijual murah? Bukan kok kayak jual pisang sama lumpia. Tidak dong ya. Murah hati itu berarti mau menolong, suka membantu.
Iya, betul seperti itu Lili. Ya. Lalu apa saja yang dilakukan oleh orang Samaria itu? James, ini ada orang yang baik hati, melihat orang-orang yang luka. Terus kalau yang baik hati digimanain? Ditolong. Ditolongnya kayak gimana? Kayak gitu. Kayak gini. Nah ini ya, Jamie bilang kayak gini. Itu apa? Membalut luka-lukanya. Oh, diobati lukanya. Iya, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Oh, itu obatnya dulu ya? Minyak dan anggur untuk luka. Iya, betul. Lalu setelah itu orangnya ditinggal. Yondak Tolili, kan sudah dibilang itu orang Samaria murah hati. Lalu setelah menyiram luka-lukanya dengan minyak dan anggur, dia menaikkan orang itu ke atas keledainya, lalu dibawa ke tempat penginapan selama beberapa hari. Lalu dia bayar itu penginapannya. Iya. Lalu dia juga bilang, Pak, Bapak yang punya penginapan, tolonglah rawat orang ini. Nanti kalau uangnya yang tak beri itu habis, Bapak boleh minta lagi. Loh Kak, uang ya ndak kenal toh? Iya ndak kenal. Tapi kenapa ya kok bisa murah hati? James, kenapa orang yang tidak kenal bisa jadi baik banget, kenapa? Karena Karena apa? karena Di dalam hatinya ada siapa? ada Tuhan. Iya, di dalam hatinya ada belas kasihan, ada Roh Kudus, itu pasti datangnya dari Tuhan. Iya, jadi kalau Lili tadi sudah mendengar ada kisah orang yang baik hati, siapa yang paling baik hati? Imam yang cuma ngeliatin terus pergi, atau orang Lewi yang cuma ngeliat aja terus menyingkir, atau yang ketiga? Aku pilih yang ketiga, yang membalut luka dengan minyak dan anggur, lalu kalau sudah merawat orang yang luka sampai habis, maksudnya sampai sembuh. Iya betul. Jadi dari kisah ini kita mau belajar untuk apa Lili kira-kira? Berbuat baik, lalu murah hati. Murah hati itu ya, aku jadi ingat Mary lagi. Murah hati itu kan tidak pelit. Murah hati itu kan mau berbagi. Ya ndak apa-apa, nanti kakak tak bilang sama Mary supaya lain kali bisa menjadi orang yang murah hati. Dan aku juga mau belajar jadi orang yang murah hati. Ya sudah Kak Jessica, aku ndak mau nangis-nangis lagi. Aku mau pergi sama Jamie. James, mau nemenin Lili apa enggak? Iya. Beli lumpia? Kamu mau tak beliin juga? Iya. Oke. Cek toh Kak Jessica, aku belum selesai. Nanti kalau aku beli lumpia, itu mau tak kasih ke Jamie sama itu. Nanti kalau ada orang yang susah makan di jalan mau tak kasih. Oke, bagus. Jadi Lili sudah mau langsung praktek caranya menjadi orang Samaria yang baik hati dan menjadi orang yang murah hati. Iya, aku udah gak sedih lagi. Kalau gitu, mari kita pergi ke toko lumpia. Oh, nanti dong. Sebelum kita pergi ke toko lumpia, mari kita berdoa. Ya wes, aku pimpin doa dulu ya. Yuk, James ikut berdoa, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Lili belajar dari orang Samaria yang baik hati. Lili mau untuk belajar bermurah hati, untuk belajar memberi dengan penuh sukacita. Hatinya dipenuhi belas kasihan, sehingga Lili dapat menjadi terang. Lili bisa menebarkan banyak kebaikan untuk orang-orang. Berkati dan sertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Oh ya teman-teman, selamat merayakan Imlek ya. Tuhan tetap memberkati. Lalu jangan lupa jaga kesehatan. Iya, Jamie juga ya. Jaga kesehatannya gimana kalau Jamie? Jaga sehatnya Makan apa? makan anggur, makan Makan apa lagi? buah, terus Iya. makan Makan anggur, makan sayur ya, buah dan sayur. Iya, dan pokoknya jangan lupa tetap bermasker dimanapun kalian berada.
Iya, mari kita pamitan dulu kepada adik-adik yang ada di rumah ya. Dalam 3 hitungan, mari kita bersama-sama katakan buncis. Oh, bukan buncis, dadah ya. 1, 2, 3. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, tadi firman Tuhan yang disampaikan Kak Jessica, adik-adik semuanya sudah mendengarkan? Kira-kira tadi apa yang disampaikan Kak Jessica? Iya, betul semuanya. Adik-adik selalu harus berbuat baik dan selalu murah hati. Itu kepada siapapun ya. Ingat, kepada siapapun kita harus berbuat baik dan bermurah hati ya. Ya, sekarang waktunya kita persembahan. Adik-adik bisa membawa persembahan adik-adik ke gereja dan langsung dimasukkan ke kotak yang ada di depan PU gereja ya. Jangan lupa dimasukkan amplop ya. Oke. Nah, sip semuanya. Oke. Nah, sekarang kita berdoa untuk persembahan kita. Yuk semuanya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang telah kami berikan. Tuhan Yesus, berkati juga pekerjaan kedua orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita sudah mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelum selesai ibadah kita mau pujikan lagu apa ya? Ya, Kak Ruli minta semuanya pakai berdiri dulu. Dengan posisi siap. Nah, kalau posisi siap gini, kira-kira kita mau pujikan apa ya? Ya, betul semuanya. Kita akan pujikan Saya Laskar Kristus. Siap semuanya? Oke, kita pujikan bersama-sama. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siap, gerak, dor, 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 dor. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi ini, kita berdoa dulu ya. Oke, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah membimbing ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kumpulkan kami minggu depan untuk dapat bersekolah minggu kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sudah selesai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bisa bertemu kembali minggu depan ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tidak lupa selalu memakai masker dimanapun adik-adik berada. Oke, bye.